Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwah talabah wa talibat a'azakumullah, para santri dan santriwati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan materi fikih di kelas 9 ini. Kemarin kita sudah sampai di mabhas awal wa tsani, bahasan pertama dan yang kedua tentang jual beli, ya, macam-macam jual beli, kemudian jual beli yang terlarang. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas dari materi berikutnya tentang masih di bab al-buyu, karena di dalam bab al-buyu ini juga ada beberapa yang terkait dengan masalah riba, ya, sehingga bab riba dimasukkan ke dalam pembahasan al-buyu. Kemarin kita sudah lihat di antara sebab-sebab kenapa muamalah tersebut diharamkan, ya, ada beberapa jual beli yang dilarang karena paling tidak memuat satu di antara tiga hal. Yang pertama disebabkan karena adanya kedzaliman, kemudian yang kedua disebabkan karena adanya gharar, ya, atau gharar itu sesuatu yang menyebabkan orang lain tertipu atau tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian juga sebab yang ketiga disebabkan karena adanya riba, ya. Tiga hal inilah yang menjadi sebab kenapa suatu muamalah itu diharamkan, atau praktek jual beli atau praktek muamalat itu diharamkan karena mengandung unsur tiga hal ini. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang ketiga tentang sebab riba. Adapun sebab tentang dzulm sudah dijelaskan di pembahasan yang lalu, ya, di mana di antara contoh dzulm itu adalah bentuknya ihtikar atau monopoli, karena monopoli ini mengandung unsur kedzaliman dan orang lain menjadi susah atau kesulitan, ya, ketika adanya perilaku orang-orang yang menimbun barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Kemudian kita juga jelaskan tentang berbagai macam jual beli, ya, yang dilarang, ya, termasuk karena di dalamnya mengandung gharar atau unsur mendolimi, ya. Seperti bai'ur rajul ala bai'i akhihi, seseorang membeli di atas pembelian saudaranya atau menjual di atas penjualan saudaranya atau menawar di atas penawaran saudaranya. Ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang as-saum, ya. As-saum itu menawarkan harga atau barang kepada pihak yang sudah bersepakat dalam sebuah transaksi, misalnya antara A dan B sudah sepakat dengan harga dan masing-masing akan melakukan transaksi, namun belum sampai transaksi tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan kepada pihak pembeli ataupun penjual. Ini juga termasuk yang dilarang, ya. Karena apa? Karena ini akan mendolimi pihak lain, ya, unsur kezaliman yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah membeli di atas jual beli ba'dal adzan ats-tsani, ya. Jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat, meskipun di sini tidak ada unsur kedzaliman terhadap pihak lain, ya, atau tidak ada unsur gharar, akan tetapi jual beli di ba'dal adzan ats-tsani, setelah adzan kedua ini sifatnya dilarang secara mutlak dengan nas, ya, dengan larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam Al-Quran, ya, Allah Taala telah melarang dari jual beli di waktu tersebut, yaitu ba'dal adzan ats-tsani.
dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata-kata wa dzarul bai' tinggalkan jual beli, artinya dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Kenapa? Karena idza nudiya lis-shalah, sudah dipanggilkan, kumandangkan adzan untuk salat, ya. Dan adzan yang di sini adalah yang dimaksud adzan kedua, ya, bukan adzan pertama yang dulu di zamannya Utsman radhiyallahu anhu ada adzan pertama, di mana adzan pertama itu dikumandangkan di sekitar penjuru Madinah, ya, di pasar-pasar, sehingga orang-orang yang bertransaksi, yang jual beli dan sebagainya, mereka tahu ini adalah sudah dekat waktunya salat Jumat agar mereka bersiap-siap, ya. Adapun adzan yang kedua adalah adzan ketika khatib naik mimbar, ya. Ketika khatib naik mimbar, maka ketika itu pula dilarang, ya, bagi orang-orang yang wajib salat Jumat untuk melakukan transaksi jual beli, ya. Berarti di sini kalau bagaimana wanita? Kalau wanita karena tidak wajib maka tidak termasuk di dalam larangan tersebut, ya. Adapun wanita boleh nggak dia salat Jumat? Boleh kalau wanita, tetapi tidak wajib. Artinya jika wanita itu salat Jumat maka dia tidak ada salat duhur, karena sudah tergantikan, ya, tidak perlu salat duhur lagi. Kemudian di antara pembahasan yang kedua dengan sebab-sebab jual beli terlarang karena ada unsur gharar, ya. Gharar itu sesuatu yang tidak diketahui akibatnya atau dampaknya, ya. Jadi melakukan transaksi nggak tahu nanti bagaimana setelah itu, ya. Artinya ini yang unsur yang khawatir akan menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Nah, ini jual beli yang ada di dalamnya gharar itu jelas dilarang, ya. Contohnya menjual ikan yang masih ada di kolam. Nah, ini nggak bisa, ya, nggak bisa dijual. Kenapa? Karena masih di kolam, belum tentu ketika dikeluarkan ikannya ada. Bisa jadi ikannya tidak ada atau tidak sesuai dengan yang dia perkirakan, ya. Ini sesuatu yang sifatnya majhul, masih belum kelihatan, ya. Ini yang seperti ini tidak boleh. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang bab riba, ya. Adapun contoh-contohnya silakan yang tadi bisa diulas kembali di pembahasan yang lalu. Ya, sekarang kita lihat tentang riba. Ta'rif ar-riba. Ar-riba secara bahasa bermakna az-ziyadah, ya, bermakna az-ziyadah. Riba itu artinya tambahan secara bahasa. Yuqal, seperti disanya dikatakan dalam bahasa, roba syai' ida zada, ya. Roba syai' ida zada, ya. Menambah roba syai', jadi sesuatu itu bertambah, ya. Jadi kalau kita mengatakan roba syai', sesuatu bertambah. Ida apa? Ida zada, jika ada penambahan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, oleh karena itu di dalam firman Allah Ta'ala, lihat secara bahasa, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan riba wa yurbis sadaqat, dan juga menambah sedekah. Nah, di sini satu sisi Allah menghapuskan riba tetapi meribakan sedekah. Maksudnya bukan sedekah itu adalah riba, bukan, ya. Maksudnya itu kalimat yang memiliki akar kalimat yang sama secara bahasa, yaitu roba bimakna yarbi, ya. Bimakna yarbi itu bertambah. Padahal ayat ini menyebutkan yamhaqullahu riba, Allah menghapuskan riba, wa yurbi as-sadaqat, dan Allah menambah sedekah, menambah pahala atau ganjaran atau apa yang kita sedekahkan. Jadi ketika seorang sedekah itu pasti Allah akan tambah berupa keberkahan dari hartanya dan sebagainya. Adapun secara syariat, arti kata riba bimana az-ziyadatu au nasa, ya, az-ziyada au nasa ay at-ta'khir. Artinya tambahan atau pengakhiran. An-nasa itu artinya takhir, ya. Nasa artinya takhir. Jadi secara syariat kata-kata riba bermakna az-ziyadah, ya. Pertama mengandung makna ziyadah, tambahan, atau yang kedua mengandung makna mengakhirkan, ya. Fi mubadalati amwalin makhsusatin, dalam tukar menukar harta yang makhsusah, yang secara
khusus. Jadi nanti ada harta-harta tertentu saja yang dianggap sebagai harta riba. Artinya yang berpotensi menimbulkan riba jika hal itu dipertukarkan tanpa melihat ketentuan yang seharusnya. Baik, sekarang kita lihat anwa ar-riba. Macam-macam ar-riba. Ar-riba nau'ani. Riba itu ada dua macam. An-nau'ul awwalu riba ad-duyun. Macam yang pertama adalah riba ad-duyun. Apa yang dimaksud riba ad-duyun? Riba karena pinjaman, ya. Karena peminjaman, ya. Riba pinjaman lah, begitu ya. Wa huwa riba alladhi yakunu fi uqudil mudayanat. Yaitu riba yang terjadi pada akad mudayanat, akad simpan pinjam, ya. Contoh di antara akad simpan pinjam itu adalah al-qurud, ya, meminjamkan, wal buyu al-ajilah, dan jual beli yang ditunda, diakhirkan. Diakhirkan apa? Diakhirkan pembayarannya, ya. Jual beli yang diakhirkan pembayarannya atau pinjaman. Ya, ini akad al-mudayanat. Jadi ketika orang menjual kemudian pembayarannya ditunda, itu kan berarti duyun juga, ya, utang juga. Jadi kewajiban yang harus dibayar ketika akad, akan tetapi karena tidak langsung dibayar, ditangguhkan atau ditempohkan, ya, maka itu dimaksud dengan al-buyu al-ajilah, dan itu termasuk bagian dari akad al-mudayanat. Wa huwa ala nau'ain, dan ini ada dua macam riba, ada dua macam akad mudayanat. Ada macam jenis riba ad-duyun, ya. Riba duyun ada dua jenis. Yang pertama az-ziyadatu fidaini inda hululihi, ya. Tambahan dari utang ketika jatuh tempo. Jadi utangnya pada saat jatuh tempo jadi bertambah. Ya, misalnya orang pinjam 1 juta, ya, temponya 1 tahun, harus lunas. Begitu sudah mencapai 1 tahun, ya, tidak dibayar, maka hutangnya jadi bertambah 1 juta plus, ya, karena nggak dibayar, jadi hutangnya bertambah 1 juta plus. Nah, plusnya itu adalah termasuk riba. Atau ini disebut juga dengan riba jahiliyah. Kenapa dikatakan riba jahiliyah? Karena ada kisahnya. Jadi zaman dahulu itu biasa, ya. Mereka meminjamkan kepada orang lain sejumlah harta, ya. Sejumlah harta amwal ribawiyah, ya, harta yang khusus, ya. Contohnya emas misalnya, atau emas, ya. Dia pinjamkan emas. Nah, kemudian pada saat jatuh tempo emasnya belum dikembalikan, maka uangnya jadi atau hartanya menjadi bertambah, kewajibannya menjadi bertambah, menjadi emas plus, ya, emas plus, ada nilai plusnya itu. Misal udalika, contoh hal ini adalah an yashtariya salih sayyaratan min Khalidin bi 50.000 riyal. Contohnya Soleh membeli mobil, ya, dari Khalid. Soleh membeli mobil dari Khalid, harganya adalah 50.000 real. Nah, 50.000 real ini bukan 50.000 rupiah tapi real. Tinggal dikalikan 3.450, ya, atau 3.500, kira-kira segitu harga mobilnya. 50 real, 50.000 real. Kemudian tahullu ba'da 3 sanawat, yang jatuh temponya setelah 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun itu 50.000 riyal itu harus selesai, harus lunas. Falamma jaa mau'idus sadad, maka ketika datang waktu pembayaran, ya, walam yatamakkan salih min sadad, ya, Saleh tidak mampu untuk membayar. Qala lahu Khalid, kemudian Khalid mengatakan kepada Saleh, u'tika mahlatun ukhra sana rabi'ah, ya, wa yusbihu din 55.000 rupiah, ya. Aku akan berikan kepadamu mahlatun ukhra sana rabi'ah,
aku akan berikan kepadamu masa cicilan berikutnya di tahun keempat, yang harusnya 3 tahun, ya, dia menjadi 4 tahun, ya, kewajiban membayarnya harus 4 tahun. Wa yusbihu dain khamsah wa khamsin, maka kemudian utangnya menjadi khamsah wa khamsin, ya. Yang semula berapa? Yang semula khamsina alaf, ya, kemudian menjadi khamsah wa khamsina alaf. Nah, di sini ada berapa tambahan? Ada 5.000, ya, ada 5.000. Ya, karena apa? Karena di tahun ketiga dia tidak mampu melunasi, dikasih tempo 1 tahun lagi, tetapi utangnya menjadi 55.000. Yang semula 50.000 menjadi 55.000. Dengan apa? Dengan kompensasi dia diberikan tenggang 1 tahun. Nah, yang seperti ini disebut dengan riba jahiliyah, ya. Karena seperti itu biasanya mereka jual beli barang, kemudian dikasih tempo, ketika masa jatuh tempo tidak dibayar, ya, kemudian jumlah utangnya menjadi bertambah dengan diberikan tempo. Nah, seperti ini kan orang menganggap saya memberikan tempo kepada Anda saya rugi, harusnya saya selesai, Anda tidak selesai, maka saya harus dapat untung, ya. Ditambahkan 5.000, ya, dengan dikasih tempo 1 tahun lagi. Ya, ini termasuk riba jahiliyah, ya. Termasuk riba jahiliyah. Wa dalilu tahrimiha, dalil pengharaman ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba dengan adha'afan mudha'afah, dengan berlipat-lipat. Ada orang yang mengatakan kalau ribanya enggak berlipat berarti boleh. Nah, ini enggak benar juga, ya. Nanti dilihat bagaimana tafsirannya tentang hal ini. Qala Qatadah ini adalah seorang tabi'in, murid dari sahabat. Kata Qatadah, inna riba al-jahiliyah an yabi ar-rajulu al-bai' ila ajalin musamma. Fa idza halla al-ajal wa lam yakun inda sahibihi qada zada wa akhkhara anhu, ya. Kata Qatadah, yang namanya riba jahiliyah itu adalah seseorang menjual barang sampai waktu yang tertentu, ya. Sampai waktu yang ditentukan. Artinya apa? Tidak cash, ya, tidak kontan, tetapi diberikan tempo. Fa idza halla al-ajal, apabila jatuh tempo walam yakun inda sahibihi qada, akan tetapi temannya itu tidak bisa menunaikan utangnya, ya. Zada wa akhkhar anhu, maka kemudian ditambahkan utangnya dan diberikan tempo lagi, ya. Seperti ini adalah riba jahiliyah. Kemudian berikutnya yang kedua adalah az-ziyadah al-masyrutah fi aslil qardi atau riba al-qard, ya. Kalau yang tadi riba ad-duyun, sekarang adalah riba al-qard. Apa yang dimaksud dengan riba al-qard? Riba al-qard itu adalah az-ziyadah al-masyrutah, tambahan yang disyaratkan. Tambahan yang disyaratkan fi aslil qard, ya, pada pokok pinjaman, ya. Tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman. Wasuratu dalika, nah gambarannya adalah an yuqrida syahsun akhara mablagan, an yuqrida syahsun akhar mablagan minal mal. Wa yushtaratu lil muqridi ala al muqtarid an yarudda al mablag biziyadah. Seseorang, ya, memberikan pinjaman sejumlah harta, ya. Kemudian wa yastaritu al muqrid mensyaratkan. Al muqrid itu adalah yang memberikan pinjaman, mensyaratkan alal muqtarid kepada orang yang diberikan pinjaman. Kalau yang memberikan pinjaman itu al muqrid namanya. Kalau bahasa Inggrisnya kreditor, ya. Kreditor itu muqrid, ya.
memberikan pinjaman kepada al-muqtarid, kepada debitor atau kepada peminjam, ya. Akan tetapi dia bersyarat an yarudda al-mablag biziyadah, dengan syarat dikembalikan tetapi ada tambahan. Jadi saya pinjam uang 1 juta nih, ya, saya pinjamkan kamu uang 1 juta tapi syaratnya kamu kembalinya lebih. Nah, itu namanya riba al-qard, ya, riba al-qard. Wa yusamma hadan nau riba al-qurud. Macam ini dinamakan riba al-qurud. Ya, li'anna mahala ziyadah fi aqdil qardi, karena tempat adanya tambahan itu dalam akad pinjaman, ya, dalam akad pinjaman. Jadi adanya ziyadah tersebut adanya pada akad pinjaman, ya, bukan dalam jual beli seperti yang disebutkan semula. Ai anna ziyadah masyrutah fi ibtida'i aqdil fard wa laysa inda sadad, ya. Jadi di sini tambahannya itu disyaratkan di awal akad. Jadi di awal akad sudah disyaratkan dulu, ya, pengembalian sekian. Nah, ini yang seperti ini biasanya adalah ada di riba yang ada di bank-bank, di bank-bank konvensional, ya, seperti ini. Jadi kalau kita nabung, ya, kalau kita nabung itu kan ada bunganya. Nah, itu biasanya bunga itu sudah disebutkan di awal akad, ya. Tingkat bunga akan mendapatkan haknya berupa bunga sekian, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini seperti ini termasuk jenis riba. Walaysa inda sadad, dan syaratnya itu tidak pada saat pembayaran. Jadi syaratnya adalah ketika di awal sudah disebutkan, ya, ketentuan pembayarannya sekian, ya. Ada pengembalian sekian. Terkadang bentuk pinjaman ini ada 2 macam, ya. Pinjam 1 juta dikasihnya 900, kembalinya 1 juta. Ini sama, itu riba juga. Kalau orang pinjam ke bank 1 juta tetapi dikasihnya 900, tapi dia wajib mengembalikan 1 juta. Nah, itu sama, ya. Atau dia pinjam ke bank 1 juta, dikasih 1 juta tetapi mengembalikan harus 1.100.000. Nah, itu sama juga, ya, hanya beda di awal dan di akhir saja. Tetapi kedua-duanya pada hakikatnya adalah akad yang ditentukan di awal, atau disebut dengan riba al-qard. Wa misalu dalika, contoh hal ini adalah ihtaja sholih mablagon minal mal, ya. Sholih membutuhkan mablagon minal mal, sejumlah harta, ya, sejumlah harta. Fa aqradahu Khalid, kemudian Khalid memberikan pinjaman uang kepada siapa? Kepada Sholih, ya. Berapa nilainya? 10.000 riyal, 10.000 riyal. Khalid memberikan pinjaman kepada Saleh 10.000 riyal ala an yaruddaha ba'da sanah ahada asyara ala riyal, yaitu dengan perjanjian dikembalikannya tahun depan sebesar 11.000 riyal. Berarti di sini 1.000 riyal itu adalah riba, ya. Jelas, ya, di sini. Wa dalilu tahrimu riba al-qurud, dalil dari pengharaman riba qurud ini adalah qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Tinggalkan apa yang tersisa, seperti tadi. Diberikan pinjaman 1.000, kembalinya 1.000. Kalau ada kembalinya plus, maka yang plus itu ditinggalkan, ya. Ila qauli ta'ala, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlamuna wa la tadlimun. Jika, ya, wa in tubtum, apabila engkau bertaubat dari riba ini, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu modalnya, ya, uang pokoknya. Artinya apa? Sisanya, tambahannya itu tidak boleh diambil. La tudlamun, dan kalian tidak didolimi dengan mengambil yang pokoknya, wala tadlimun, dan juga kalian tidak mendolimi, ya, tidak mendolimi dan juga tidak didolimi dengan kita mengambil uang pokoknya saja. Justru ketika orang meminjamkan kepada orang lain, ya, kemudian dikembalikan sejumlah yang dipinjamkan,
berarti dia telah bersedekah membantu orang lain, ya. Membantu orang lain yang mungkin sedang dalam kesusahan. Jadi jangan membantu tetapi ujung-ujungnya ya rentenir, seperti rentenir ya, menghisap seperti lintah darat tuh, menghisap darah itu sampai akhirnya orang itu tidak berdaya. Kenapa? Udah utangnya banyak, setiap tidak bisa membayar tambah hutang. Akhirnya apa? Utangnya tambah numpuk. Nah, ini riba jahiliyah yang seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat yang seperti ini ya banyak ya praktiknya, bahkan kalau kita pernah menyaksikan ada bank keliling ya. Bank keliling itu artinya bank orang yang datang ke rumah-rumah menawarkan pinjaman. Ya, orang ke rumah-rumah mendatangkan pinjam. Mungkin orang ini hanya sales atau apa bekerja sama dengan bank lain ya. Dia menawarkan pinjaman kepada orang lain ya. Nah, seperti ini yang harus dijauhi seperti ini. Karena apa? Itu pasti di dalamnya termasuk ada muamalah ribawiyah. Wa wajhud dilalah, sisi pendalilan tentang pengharaman ini, annal jumlatal akhirata qad khasarat haqqad da'in fi ra'sil mal alladhi aqradahu wa la yajuzu idataba illa istirja'i aslul mal wa anna ziyada alaihi dulmun ya. Bahwa rangkaian kalimat yang terakhir ya, faqad khusirat haqqad da'in ya, ini terkait dengan hak si pemberi utang fi ra'sil mal. Silakan dia untuk mengambil ra'sul malnya ya, uang pokoknya alladzi aqradahu yang dia pinjamkan, wala yajuzu idataba, dan tidak boleh apabila dia bertaubat ya, illa istirja asmalihi, kecuali dia minta dikembalikan asal uang pokoknya saja. Jadi tidak boleh diminta ada pembelian. Wa anna ziyada alaihi dzulmun, dan karena tambahan dari pokok mal, adanya tambahan dari pokok mal ini adalah kedzaliman ya, adanya kedzaliman. Oleh karena itu ini jelas larangannya di dalam Al-Qur'an. Waqad ajma'atil ummatu ala tahrimi kulli manfaatin masyrutatin lil muqridi fi aqdil qardi wa annaha minar riba, dan umat telah sepakat tentang haramnya setiap manfaat yang dipersyaratkan. Setiap manfaat yang dipersyaratkan ya, baik itu di awal akad ya ataupun pada saat pelunasan ya. Biasanya yang dipersyaratkan itu di awal akad ya. Lil muqrid, bagi orang yang meminjamkan, fi aqdil qard, dalam akad pinjam, akad pinjaman. Wa annaha minar riba, dan bahwa itu adalah termasuk bagian dari riba. Baik. Al hikmatu fi tahrimi riba aduyun. Sekarang apa sebenarnya hikmah di balik pengharaman riba pinjaman? Apa sih hikmahnya dilarang melakukan praktek riba duyun atau riba dalam pinjaman? Harrama ar-riba lima fihi minal asar as-sayyi'ah. Riba ini diharamkan karena di dalamnya ada pengaruh yang buruk alal afrodi wal mujtama'at, terhadap pribadi-pribadi yang melakukan praktek riba ataupun secara umum terhadap masyarakat ya. Fa'ala al-mustawa al-afrad, adapun dalam level pribadi, di antara dampak buruk dari riba ini adalah fa inna qalba al-murabbi yantabi'u bil ananiyah wal jasha' wal bukhl wal ubudiyah lil mal hatta yu'awwilu bihil amr ilal hal allati wasafallahu biha al-murabi biqaulihi alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas fahuwa fi lahsihi wara al-mal kal masru ya. Di antara dampak buruk dilihat dari aspek pribadi atau dilihat dari level masing-masing orang ya, secara individu.
Fa inna qalbal murabi, sesungguhnya hati orang yang melakukan riba, yang tabi'u bil ananiyah, dia sangat tamak dengan egoismenya, ya. Dia sangat tamak dengan ananiyahnya atau egoismenya. Wal jasa wal bukhul, dan juga sangat bakhil. Kenapa dikatakan bakhil? Ya, kalau mau minjem kasih pinjaman, bantu, ya, bukan kemudian ngasih pinjaman tetapi dia tidak mau masih memberikan pinjaman, maka ketika dia memberikan pinjaman saja harus ada tambahan. Ini namanya al-bukhul. Kemudian wal ubudi lil mal, dan adanya penghambaan terhadap uang, terhadap harta. Hatta yu'awilu bihil amr ilal hal allati wasafahu Allah bihi al-murabi, biha al-murabi. Sampai hal ini menyebabkan sebagaimana disebutkan, ya, sampai saking dia bakhilnya, saking dia hubud dunyanya, ya, menghambakan harta, ya, egoisnya dan sebagainya, sampai dia itu seperti hanya yang Allah sifatkan, ya, di dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kena kesurupan syaitan. Bagaimana pernah lihat orang yang kesurupan syaitan? Ya, jalannya sempoyongan seperti itu, ya. Saking apa? Saking banyaknya harta riba yang dia makan. Minal mas, seperti hanya dia tersihir, ya. Ini adalah seperti keadaan orang-orang yang gila, ya, yang seperti itu. Kemudian wa ala mustawa al mujtama'at, adapun dalam level masyarakat, di antara dampak dari riba ini, fa innal mujtama' alladhi yantashiru fihi riba tadhar fihi atharu say'ah istimaiyan wa iktisadiyan. Di dalam sebuah masyarakat yang tersebar di dalamnya praktek riba, ini akan muncul dampak yang buruk baik secara sosial ataupun perekonomian, ya, secara sosial ataupun perekonomian kelihatan, ya, dampaknya. Coba kita lihat di sini, faminahiyatil istimaiyah minha, di antara dampak sosial dari adanya riba di tengah-tengah masyarakat, ya, tasudu baina afradil mujtama al-asarah wat tafakkuk wal haqad wal baghdha litahilu mahalal mahabbah wal wasam wa yanqasimu al-mujtama ila tabaqatain al-athriya wal fuqara, ya. Jadi dari segi dilihat dari dampak sosial adanya riba ini adalah membawa setiap pribadi masyarakat kepada sikap kebencian, ya, iri, ya, kemudian egoisme, ya, sehingga masyarakat, ya, keadaan seperti ini menghilangkan sifat mahabbah dan kasih sayang, ya, kasih sayang di antara masyarakat. Sampai hilang kasih sayang itu di tengah-tengah masyarakat kalau tersebar banyak riba di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu terbagi menjadi dua kelompok, ya. Ada masyarakat asriya itu masyarakat kaya, wal fuqara, dan masyarakat yang fakir, ya. Ini apa? Jadi menarik sekali untuk kita lihat, ya, bahwa ternyata di antara sebab kemunduran, ya, tersebarnya ketidakseimbangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, ya, ketimpangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin di sebuah negeri, misalnya contoh di Indonesia, bisa jadi sebabnya adalah karena adanya riba di tengah masyarakat, sehingga semakin memperjelas perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Coba kalau nggak ada riba, ya, pasti tidak ada model-model seperti ini. Adanya riba ini kan menyebabkan orang yang kaya tambah kaya, orang yang miskin tambah miskin. Orang yang miskin ketika diberi pinjaman, kembalikannya harus berlipat-lipat, sehingga dia tambah jatuh miskin. Maka tidak ada ceritanya orang yang terlilit hutang di bank kemudian berbalik 180 derajat menjadi orang yang terkaya. Ya, rata-rata apa? Jatuh miskin, ya. Makanya itu harus dihindari, ya. Apalagi sekarang ini modelnya sudah banyak penawaran riba, bahkan
sekarang bisa dilakukan secara online. Makanya ada pinjaman online. Dan pinjaman online ini sangat berbahaya, ya. Kenapa? Karena yang pertama, kita tidak tahu siapa-siapanya, dengan siapa dia kita bermuamalat. Bermuamalat dengan dunia maya. Tetapi uang bisa ada, ya. Tagihan bisa muncul, ya. Kemudian lebih parah lagi, kalau saya dengar nih dari beberapa ulasan tentang bahayanya pinjaman online itu, ketika orang itu tidak mampu untuk membayar, nanti akan diberikan notifikasi kepada teman-teman kita yang ada di dalam kontak kita, ya. Kita misalnya pernah nyimpen nomor atau email, ya, semua kontak-kontak person yang terkait dengan kita akan dikirimin tagihan itu. Sehingga apa? Ini akan membocorkan aib, ya. Dan ini tentunya sangat membahayakan, ya. Itu contohnya. Makanya kalau ada penawaran kayak itu jangan, ya. Apalagi online, ya. Baik offline maupun online, penawaran pinjaman seperti itu, kalau di situ ada akad ribanya jangan diikuti, ya. Kemudian wa min nahiyatil iktisadiyah, dilihat dari sisi ekonomi. Fa inna liriba asaran sayi'atan 'alal iktisadil balad. Sesungguhnya dari adanya riba ini memberikan dampak yang jelek terhadap perekonomian sebuah negeri. Wa min dzalika anna riba yu'addi ila hirmanil mustama' minal masyru'atil intajiyah an-nafi'ah. Dengan adanya riba ini akan membawa tentang sebuah negeri sebuah masyarakat tidak mendapatkan proyek-proyek investasi yang bermanfaat. Ya, kenapa? Dzalika anna arbabal amwal yuriduna al-husul ala arbah madmunah duna an tata'arad amwalahum lil khasarah. Karena arbabul amwal, para pemilik harta, ya, para investor itu mereka menginginkan untuk mendapatkan untung yang terkandung tanpa menginginkan adanya kerugian, ya. Mereka tidak ingin adanya rugi, ya. Jadi yang namanya investasi usaha itu kan ada dua kemungkinan, ada untung ada rugi, mungkin bisa dua-duanya terjadi. Nah, beda dengan yang namanya investor arbabul amwal, mereka dalam istilah mereka tidak pernah mengenal yang namanya rugi, ya, harus untung. Kalau dikatakan, wah itu kan namanya manajemen resiko. Jadi dia mampu mengelola resiko sehingga resiko itu bisa nol. Nah, ini bahasanya saja manajemen resiko, ya. Jadi coba kalau kita lihat, ya, ada nggak kasus bank itu ketika memberikan pinjaman rugi? Nggak ada. Paling kalau ruginya bukan karena pinjamannya, ruginya adalah bank itu dikorupsi oleh koruptornya, oleh bankirnya, ya, korupsi sehingga uangnya dilarikan ke luar, atau politik cuci uang, ya, uang yang harusnya buat bank itu dia larikan ke luar negeri, ya, sehingga banyak kasus-kasus bank yang pailit, ya. Itu karena apa? Karena korupsi, ya. Jadi dalam prinsip bank itu mereka ada yang namanya tidak boleh rugi dalam setiap aktivitas perbankan. Kalau dikatakan, ya memang usaha kan diupayakan agar kita tidak rugi. Iya, tidak rugi. Namanya usaha kan bisa untung, bisa rugi. Ya. Bisa. Jadi resiko itu pasti ada. Nggak ada usaha yang tanpa resiko, ya. 0% resiko itu nggak ada. Pasti ada resikonya. Sebagaimana kemungkinan pasti akan ada untungnya, gitu, ya. Jadi tidak ada yang namanya usaha 0% rugi. Harus 100% untung, itu nggak ada, ya. Maka kalau orang punya uang, dia memiliki uang 1.000 misalnya. 1.000 ini kalau diinvestasikan untuk usaha dagang misalnya, maka dagang itu bisa untung, bisa rugi. Tetapi bagi mereka kalau uang itu dipinjamkan, enggak boleh rugi, pasti harus kembali. Ya, harus kembali uang itu dengan berbagai cara. Dalam istilah mereka tidak ada uang itu tidak kembali. Maka ketika uang itu tidak kembali, ya, si al-muqtarid atau yang meminjam itu disita oleh bank hartanya. Kenapa? Karena tidak mampu membayar. Sebab kalau tidak
tidak disita, banknya rugi. No? Dalam kasus dalam kamus mereka, bank itu tidak boleh rugi. Makanya berbagai cara untuk dilakukan oleh bank itu agar usahanya tidak rugi atau investasinya tidak rugi. Nah, ini di sini dampaknya ya. Justru sebenarnya dengan adanya riba ini menyebabkan masyarakat tidak akan mendapatkan proyek-proyek investasi yang bermanfaat ya. Karena proyek-proyek investasi itu semuanya dipegang oleh lembaga-lembaga keuangan yang pemilik modal ya. Kita nggak bisa investasi karena kalah sama bank ya. Bank berapapun sanggup, kalau kita mungkin hitung-hitung ya. Kalau kita ada mungkin rugi atau tidak, kalau bank pasti untung ya. Ya, seperti ini. Dalika anna arbabal amwal, nah sudah tadi ya sebutkan. Jadi dalam kamus mereka ya, dunaan tata'arad amwalahum lil khasarah. Jadi harta mereka tidak akan berdampak kerugian. Fayuqriduna hadhil amwal wa yataqadawna fawaid 'alaiha. Maka kemudian mereka meminjamkan harta-harta mereka ya dengan adanya faidah atau bunga. Jadi ketika memberikan pinjaman ditentukan bunganya sekian. Kenapa? Bunga itu sudah antisipasi ya. Dia tidak boleh rugi ya. Sebagai keuntungannya itu namanya fawaid. Kalau bahasa Arabnya fawaid atau faidah. Kalau bahasa Indonesianya ya bunga ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Bunga. Ya silakan nanti dicari kamusnya. Bunga kemudian faidah dalam bahasa Arabnya. Duna an tusyarik hadhil amwal fi at-tanmiyah al-iqtisadiyah lil balad. Jadi harta riba itu dia tidak ikut serta di dalam mengembangkan perekonomian sebuah negeri. Dia tidak ikut terlibat. Kenapa? Dia hanya meminjamkan saja dan itu uang itu harus kembali. Yang namanya ikut serta di dalam mengembangkan perekonomian sebuah negeri, mesti di situ ada resiko keuntung dan ruginya ya. Kemudian di antara dari segi dampak dari segi perekonomian berikutnya adalah anna riba yu'addi ila irtifai as'ari sila wal khadamat. Bahwasanya riba ini akan mengantarkan akan menjadikan kenaikan harga barang dan harga jasa. Harga barang dan jasa akan naik dengan sebab adanya riba. Kenapa? Lianna ashabal masyru'atil intajiyah indama yaqtariduna litamwilin masyru'atihim fa'innahum sayuttiruna lirafi as'arihim muntajatihim 'alan nas litaqtiyati takalifil intaj al-murtafi'ah bisabab riba. Di antara sebab yang kedua adalah bahwa riba ini akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenapa? Karena semua pemilik proyek-proyek investasi ketika mereka meminjam dari bank ya, untuk membiayai proyek-proyek mereka itu dalam kondisi ditekan untuk menaikkan harganya ya, harga barangnya ya. Kenapa? Litaqtiyati takalifil intaj, untuk menutup semua beban-beban produksi. Jadi untuk menutup biaya produksi ini, akhirnya mau tidak mau perusahaan itu harus menaikkan harganya. Nah, yang menyebabkan kenapa perusahaan itu harus menaikkan harga? Karena memang ketika dia meminjamkan uang itu mereka memaksa ya untuk menaikkan harga. Seperti itu. Jadi yang meminjamkan uang tidak ikut serta di dalam proses investasi, dia hanya meminjamkan. Yang ikut serta dalam proses investasi itu adalah perusahaan-perusahaan ya. Ya, perusahaan-perusahaan itu yang mereka ikut serta dalam proses investasi. Nah, ketika dia meminjamnya itu dari lembaga-lembaga keuangan ya, yang lembaga keuangan itu dalam kamusnya itu tidak boleh rugi, sehingga mau tidak mau si perusahaan itu harus menaikkan harga. Ini dampak ya. Dampak dari adanya riba terhadap
kenaikan harga barang dan jasa. Saya kira ini tentang riba ad-duyun ya. Insyaallah nanti kita di pembahasan yang lain kita akan sampaikan berikutnya tentang macam yang kedua, yaitu riba al-buyu. Silakan untuk dipahami dan dicermati terlebih dahulu sehingga lebih mudah bagi kita untuk menangkap dan mengetahuinya, daripada kemudian kita sampaikan banyak-banyak akhirnya apa yang pernah disampaikan menjadi hilang ya. Silakan nanti sambil di murojaah dari mulai yang pertama sampai yang terakhir di sini sehingga kalian mendapatkan kejelasan ya. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut melalui Classroom atau boleh nanti disampaikan secara japri ya melalui Telegram atau melalui WhatsApp ya. Itu saja mungkin pembahasan kita di hari ini. Kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.